Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang sudah hadir di Sabtu sore ini dalam rangka untuk kita mendukung Garuda Indonesia, timnas kita yang alhamdulillah sudah berhasil ke perempat final. Besok akan masuk ke semifinal. Untuk itu saya mewakili Mas Menteri akan memberikan keterangan pers terkait dengan tanggapan pengumuman pelarangan nobar oleh pemilik hak eksekutif layangan AFC U23 Asian Cup 2024. Menanggapi isu yang beredar di masyarakat terkait informasi yang dirilis oleh MNC Group selaku pemilik hak eksklusif lisensi media right dan official broadcaster dari AFC U23 Asian Cup 2024 di Indonesia, perihal pelarangan nobar tanpa persetujuan pemilik lisensi tersebut, maka berdasarkan hasil diskusi yang telah dilakukan oleh Kemenpora selaku pemerintah, MNC Group, serta PSSI, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada publik sebagai berikut. Pertama, sebagai bentuk manifestasi rasa nasionalisme dan merupakan bagian dari sejarah prestasi olahraga kita. Dalam hal ini cabur sepak bola yang memiliki tempat tersendiri di masyarakat Indonesia, maka pemerintah mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap memberikan dukungannya kepada tim Garuda kita yang sedang berjuang di semifinal AFC U23 Asian Cup 2024. Mendoakan selalu sebagai sesama anak bangsa yang sudah berjuang sejauh ini menorehkan catatan sejarah prestasi yang panjang untuk bisa berada di titik sekarang ini, dan merupakan hasil dari upaya bersama reformasi dunia sepak bola dan olahraga pada umumnya untuk bisa menembus target yang lebih tinggi, yaitu di Olimpiade. Kedua, berkenaan dengan hal tersebut pula, Kemenpora selaku pemerintah mendukung segala inisiasi nobar yang dilakukan oleh sejumlah pemerintah daerah untuk mengakomodasi keinginan dan semangat masyarakat Indonesia dalam mendukung tim Garuda. Sepanjang hal tersebut tidak dikomersialkan, sekali lagi sepanjang hal tersebut tidak dikomersialkan, melanggar ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh MNC selaku pemilik hak eksklusif lisensi media right dan official broadcaster dari AFC U23 Asian Cup 2024 di Indonesia. Ketiga, baik Kemenpora, MNC Group maupun PSSI memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat Indonesia yang selalu antusias mendukung, memiliki semangat merah putih yang menyala bagi perjuangan tim Garuda kita. Keempat, untuk menjaga semangat tersebut, Kemenpora berencana mengadakan nobar yang dilaksanakan di lingkungan kantor Kemenpora besok 29 April 2024 mulai pukul 19.00 WIB untuk masyarakat yang ingin bergabung menyurahkan dukungannya gratis. Kelima, Kemenpora bersama dengan Kemendagri juga menghimbau dan mengajak kepada seluruh instansi pemerintah di semua tingkatan, baik itu di tingkat provinsi hingga tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia untuk menunjukkan dukungannya dengan melaksanakan nobar atau nonton bareng timnas Garuda Muda melawan timnas Uzbekistan yang akan diselenggarakan pada besok hari Senin tanggal 29 April 2024 pukul 21.00 WIB.
Demikian disampaikan. Untuk selanjutnya dari pihak MNC dipersilahkan untuk menyampaikan pernyataan, atau awak media dipersilahkan untuk bertanya. Silakan. Terima kasih Pak. Mungkin sebelum rekan-rekan media bisa dilanjutkan oleh perwakilan dari MNC Group dan Direktur Programming RCTI Ibu Dini Ariyanti Putri dan Bapak Syahril Nasution. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gunawan Suwantoro selaku Sesmen Kemenpora. Kami MNC Group di sini ingin meluruskan saja sebagaimana yang banyak diberitakan ataupun yang di sosmed bahwa sebenarnya bukan larangan yang kami lakukan terhadap kegiatan nobar tersebut. Di sini kami ingin meluruskan bahwa setiap penyelenggara itu yang ingin melakukan nobar itu sebaiknya melakukan pendaftaran, karena kami menemukan, nanti disampaikan oleh rekan saya Mbak Dini, bahwa beberapa temuan-temuan kami. Jadi yang kami inginkan itu, yang kami ingin luruskan itu adalah nobar dipersilakan sepanjang bahwa itu tidak dilakukan secara komersial. Yang dimaksud komersial di sini adalah memungut bayaran kepada para penonton yang hadir di dalam nobar tersebut, atau kegiatan-kegiatan lainnya seperti menerima sponsor atau memasang iklan. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh MNC Group. Nah, ketentuan lainnya kalau ingin melakukan nobar tentunya sangat kami dorong masyarakat bisa berpartisipasi mengikuti nobar tadi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, atau siapapun sepanjang tadi yang telah saya sampaikan tidak dilakukan. Kita perlu mendukung, perlu memberikan semangat kepada timnas kita dalam pertandingan melawan Uzbekistan yang akan dilakukan secara live oleh RCTI besok malam. Ini perlu kita dukung dan kita doakan supaya ini sukses. Jadi sekali lagi kami dari MNC Group meluruskan bahwa nobar dipersilakan sepanjang bahwa itu tidak dilakukan secara komersial. Nanti bagi para yang ingin melakukan nobar, kami akan berikan link untuk melakukan pendaftaran sehingga kami bisa melihat ataupun memonitor siapa-siapa saja. Ini yang ingin saya sampaikan. Tentunya nanti apabila tambahan, saya kira dari Mbak Dini akan menyampaikan terkait dengan ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selanjutnya dari Ibu Dini Ariyanti Putri selaku Direktur Programming RCTI. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Pak Gunawan Suwantoro, terima kasih banyak atas waktunya, kesempatannya. Mas Menteri dan Mbak Wamen, sebetulnya ini yang mendiskusikan dan membuat sore ini bisa dengan cepat terjadi. Ada beberapa hal yang kenapa kami rasa perlu kami luruskan. Seperti halnya AFC Under 23 ini bukanlah hak siar baru yang kami peroleh. Bahkan hak siar ini kami peroleh dari 4 tahun yang lalu. Kenapa? Kalau ada pertanyaan, di pertandingan-pertandingan awal kenapa tidak ada himbauan soal itu? Karena menurut kami mendorong nonton bareng itu sangat penting. Apalagi melihat performance timnas yang luar biasa, saya rasa kita semua bangga dan kita semua mau memberikan dukungan itu. Tapi melihat apa yang terjadi di pertandingan terakhir, kemudian kami memutuskan harus ada himbauan yang keluar. Kenapa? Karena di lapangan kami menemukan banyaknya kejadian di mana ada pihak-pihak tertentu yang menyalahgunakan dengan mengatasnamakan baik MNC maupun pihak lain, misalnya PSSI, di mana mereka menjual hak untuk melakukan nonton bareng ke mal-mal maupun ke sponsor tanpa memiliki atau mendapatkan persetujuan langsung dari MNC sebagai pemilik hak siar. Sehingga hal ini membahayakan bukan hanya untuk orang yang memang membayar kepada pihak-pihak yang dimintakan uang, tapi juga pertanggungjawaban kami terhadap pemilik hak siar yang sesungguhnya dari luar negeri. Sebagai contoh, saya izin Pak Gunawan, memang ini harus kami munculkan dan ini sudah kami diskusikan dengan teman-teman di PSSI. Dari pagi pun saya sudah berkomunikasi dengan Bapak Arya Sinulinga, sebelumnya pun juga dengan Mas Marshall ya, dari PSSI. Ini adalah salah satu contoh untuk diketahui. Ada sertifikat misalnya dikeluarkan seperti ini, dan di sini ada tulisannya PSSI dan mereka melakukan nonton bareng. Setelah kami cek ternyata tidak ada, karena PSSI pun sangat comply sejauh ini, setiap kali bahkan membuat nonton bareng yang sifatnya internal hanya untuk keperluan internal,
mereka comply dengan surat meminta izin secara resmi karena tahu hak siar ini sesuatu yang harus kami pertanggungjawabkan kepada pemilik hak siar aslinya dari luar negeri, termasuk juga terhadap pihak AFC. Contoh lain juga, ini bentukan lain ya. Saya mohon maaf sebelumnya kepada siapapun institusi yang punya perusahaan ini salah satu contoh. Nonton bareng Indonesia dengan dikenakan masuk Rp35.000 per orang. Yang menurut kami nonton bareng itu justru sangat baik, tapi tidak boleh dikomersialisasikan. Karena kalau akan dikomersialisasikan mereka harus kembali kepada kami karena kami juga ada kerjasama sponsor-sponsor tertentu dan kami harus kembali lagi mempertanggungjawabkan ini kepada pihak pemberi hak siar ataupun pada AFC. Contoh yang lain lagi kenapa kami mengeluarkan aturan tadi, mungkin kalau dibaca keseluruhan itu bukan hanya perihal hak siar, bukan perihal nonton barengnya, karena nonton bareng tuh poin yang paling bawah. Justru poin di paling atas adalah bagaimana tayangan tersebut bisa dimunculkan melalui sosial media. Mereka menayangkan secara live pertandingan tersebut melalui baik itu Twitter atau sekarang disebut X ya, kemudian Facebook dan lain-lain. Dan di sana keluar iklan-iklan berupa judi online ataupun permintaan untuk istilahnya mereka adalah infak. Dan di situ ada QR untuk mereka memberikan uangnya. Karena keadaan tersebut, kami merasa harus sesegera mungkin mengeluarkan informasi tersebut supaya tidak merugikan lebih banyak lagi pihak, sehingga di sini pun kami sampaikan permintaan untuk nonton bareng itu sifatnya adalah gratis. Yang perlu dilakukan adalah mengajukan permintaannya supaya kami pun melaporkan ini kepada pihak pemberi hak siar kepada kami maupun AFC. Berapa titik di Indonesia yang melakukan nonton bareng, berapa estimasi orang yang melakukan nonton bareng. Sehingga ini informasi-informasi yang penting untuk kami sampaikan. Saya rasa kami semua berharap Indonesia akan perform semakin baik dan kita juga harus belajar dan bersiap-siap. Karena suatu saat begitu Indonesia masuk ke Piala Dunia, aturan-aturan ini jauh lebih ketat dan kita harus menyampaikan ini dari sekarang. Saya rasa itu dari kami mengenai penjelasannya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan atau saya kembalikan ke Pak Gunawan Suwarsono. Terima kasih Pak. Terima kasih.